SBO News, update dan faktual. Shalom pemirsa, di tahun baru ini kembali kita jumpa dan saya bersyukur kepada Tuhan ada kesempatan melanjutkan program ini di tahun 2018. Happy New Year untuk Anda semuanya. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang spesial. Bagaimana menaklukkan 2018. Saya bersama narasumber yang tetap keren. Dari waktu ke waktu, Bapak Pendeta James Ong. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat tahun baru. Sama-sama selamat tahun baru. Setelah ini hadiahnya ya, saya tunggu. Oke. Gimana kemarin perayaan tahun barunya di mana saja ini? Wah, kalau mau cerita nanti nggak cukup waktunya. Keluar kota, luar negeri, dalam kota? Dalam kota. Dalam aja. kota, tapi asik ya justru ya, di dalam kota ya. Lihat kembang api, segala macam di televisi maksudnya lihatnya. Ya, lihat Oh, lihat beneran, langsung. lihat beneran. Oh, lihat langsung. Oke, iya, banyak apa ya, sikap hati memasuki tahun 2018. Ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang biasa aja. Toh hidup harus dijalani. Gimana Bapak menyikapi pola-pola orang menghadapi 2018? Tapi yang saya amati lebih banyak yang biasa-biasa aja lah. Biasa aja gitu ya. Nggak ada yang spesial. Datar-datar masuk tanggal 1 Januari ya seperti masuki hari yang biasa, hari besoknya lagi. Ya, seperti Hanya itu. ganti kalender aja. Nggak ada sesuatu yang khusus, nggak ada sesuatu yang istimewa. Saya amati ada beberapa banyak orang yang seperti itu. Jadi ya nggak ada sesuatu yang berarti bagi dia. Mestinya gimana, Pak? Kamu punya judul apa tema hari ini? Bagaimana menaklukkan 2018? Wow, itu sesuatu yang berat loh. Betul. Karena memang tahun ini diprediksikan tahun yang berat banget. Nah, jadi penakluk berarti sesungguhnya harus persiapannya ini memulai startnya nih harus start awalnya nih harus nggak main-main. Betul, serius. Iya, karena menaklukkan tahun 2018 ini sebuah tugas yang gede, itu tugas yang berat juga itu. Iya. Tapi saya percaya kita bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Iya kan? Nah, ada 4 tips. Iya. Walden, Boleh nggak sebelum itu saya mau tanya Pak Pendeta, prediksi untuk 2018 ini ya udah kalau peramal kan kita nggak percaya itu, tapi kan kalau pakar-pakar seperti Menteri Keuangan dan lain sebagainya memprediksi ekonomi global berpengaruh kepada mikro di Indonesia dan itu suram sehingga kemudian pelaku bisnis itu mulai ada perasaan begini-begini. Yang saya dengar itu ya. Menteri Keuangan berkata bahwa krisis di Indonesia ini terjadi kurun waktu 10 tahunan. Jadi dari 98, 2008 dan ini kembali lagi ke 2018. Terjadi lagi di tahun ini. Ya. Itu kan. Ya, itu saya cuman sekilas aja informasi ya mendengar. yang kita dengar. Saya tidak mengikuti hal-hal itu mendetail, enggak. Cuman yang sekilas saya dengar seperti itu. Apapun boleh terjadi, Walden. Iya. Tapi kalau kita bersama Tuhan, kita tetap punya jaminan janji Tuhan itu. Tapi seperti Pak James tadi katakan, kita nggak boleh dong memasuki 2018 ini dengan datar-datar saja. Iya. Karena bagaimanapun tantangannya itu luar biasa loh. Iya. Harus ada satu sikap hati ya Pak ya? Ada satu sikap hati yang di awal tahun ini, apa yang kita mau kerjakan, mau lakukan. Gitu. Yeah. Kita harus bikin resolusi. Betul. Iya kan? Target ya? Kalau enggak ya nggak ada apa-apa. Ya sama dengan tahun-tahun sebelumnya tidak ada peningkatan. Ya begitu. mungkin ada peningkatan datar atau malah menurun gitu ya. Oke. Tadi Bapak mengatakan ada 4 hal. Bagaimana kita menaklukkan 2018? Kita boleh mulai dari hal yang pertama? Hal yang pertama semuanya dimulai dari hati. Oke. Di Amsal dikatakan hati ini menentukan kehidupan kita. Ya. Jadi artinya gini, sebelum semua yang kita lakukan di awal tahun ini, kita mau minta sama Tuhan hati yang baru dulu. Oke. Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Hati ini sumber segala-galanya. Sumber kehidupan ya. Nah, jadi artinya kita mau jadi apa, itu semua tergantung hati kita. Kalau hati kita keras, kita mau mulai dengan hati yang keras, dan kita mungkin nggak merasa kalau hati kita keras. Bagaimana tahun ini kita bagaimana kita mau menaklukkan tahun ini? Nggak mungkin bisa gitu. Iya. Jadi yang penting nomor satu, hati harus baru. Oke, langkah konkretnya gimana supaya kita diperbaharui hati kita, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita mesti menyadari bahwa hati kita Keras, kita misalnya, butuh ya. hati yang baru. Walaupun kamu sekarang, kita berdua ya, kita mungkin memiliki hati yang sudah tidak sekeras dulu ya. Karena kita sudah Banyak diperbaharui firman ya. sudah ditempa dengan firman, hati kita sudah tidak keras seperti itu. Tapi masih ada hal-hal yang tidak berkenan, mari kita minta hati yang baru sama Tuhan. Jadi yang minta hati yang baru bukan cuma beberapa orang, sekelompok orang, tapi kita juga. Iya, gitu loh. termasuk hamba Tuhan ya. Nah, itu dia. Jadi kita tahu bahwa hati yang baru, kalau kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat, dan itu semua itu apa namanya, kunci untuk. Jadi saya bisa Menjadi berdoa, seorang Tuhan, penakluk. saya minta hati yang baru, baharui hati saya, dan kemudian mulai berkomitmen supaya yang keras ini dilunakkan begitu ya. Iya dong. Oke. Jadi kalau kita mau minta hati yang baru, ya serahkan hatimu yang keras sama Tuhan. Hatimu yang belum berkenan itu serahkan pada Tuhan. Jangan pertahankan gitu. Iya, loh. iya. Jangan dipertahankan. Itu Ya. satu. Check and rechecknya itu mungkin hati kita yang menolak firman atau kurang taat kepada ini itu, suka melanggar itu ya Pak ya, Ya, ceknya ya. mungkin kita dengan hati kita kadang-kadang belum baru, kita suka ketika kita dinasehati orang, kita nggak suka. Nggak terima ya. Nggak terima. Oke, kita tahan dulu, kita lanjut di segmen berikut. Oke. Hati yang baru penting untuk kita memulai tahun baru ini, sehingga sepanjang tahun ini penaklukan kepada apapun yang kita hadapi itu terjadi bersama dengan Tuhan. Kami kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Pertiwi Ayu Krisna, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya, mengucapkan selamat tahun baru 2018. Semoga kita semua menjadi warga Kota Surabaya yang baik dan selalu amanah dalam menjalankan tugas, serta di tahun ini harapan kami kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya, pemirsa SBO masih bersama dengan saya. Kita dibincang saat ini Solusi Rohani. Bagaimana menaklukkan 2018? Hati yang baru itu start awalnya. Jadi kita minta hati kita dibaharui oleh Tuhan. Dan kemudian kita menjalani hidup dengan hati-hati juga dong. Setelah hati ini diperbarui, harus hati-hati ya di dalam segala hal. Dan semua orang ini bisa melakukannya dengan kesadaran bahwa penaklukan atau kemenangan besar di tahun ini harus dimulai dengan hati yang diperbaharui oleh Tuhan. Begitu Pak ya, termasuk hamba Tuhan. Termasuk gembala sidang. Termasuk kita semua. Oke, yang kedua apa Pak? Yang kedua, dalam Kolose 3 ayat 17 ada satu ayat yang bagus. Dikatakan begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Wow. Ya, Perbuatan, perkataan semuanya dilakukan dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus. Artinya gini Walden, mari kita di tahun yang memulai tahun ini, ya, kita melakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya begini, kalau kita melakukan sesuatu itu dalam nama Tuhan Yesus, itu artinya yang kita lakukan itu pasti sesuatu yang positif. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin kita Betul. mau apa namanya, Jual narkoba. jual narkoba supaya laku, dapat Berdoa gitu. dalam nama Tuhan Yesus, kan nggak mungkin. Hati nurani kita pasti menolak itu. Betul. Ya.
Nah, jadi artinya gini, kalau kita melakukan segala sesuatu, mengucapkan dengan perkataan tadi kan, dengan perkataan dalam nama Tuhan Yesus, itu artinya yang kita ucapkan itu pun hal yang positif. Dan yang kedua artinya kita melibatkan Tuhan sungguh-sungguh. Kita nggak bisa menaklukkan tahun ini tanpa Tuhan, nggak bisa. Betul, betul. Ya toh. Jadi artinya kita melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan terus-menerus sepanjang tahun ini. Ya. Contohnya begini loh, Waldo. Ya. Kan mungkin kamu sudah punya kantor Ya. atau punya toko sendiri. Sudah 10 tahun toko itu Jalan. berjalan. Ya, mulai tahun ini lakukan begini. Saya nggak mengajar kamu jadi agamawi. Artinya gini, kamu buka kantor, buka toko, ucapkan itu. Aku membuka toko dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari. Tiap hari. Mengawali hari. Atau mungkin sebelum ke toko, bangun pagi, saya menjalani hari ini bersama dengan dalam nama Tuhan Iya. Yesus. Begitu Pak ya? Iya, itu sesuatu yang kadang-kadang kita anggap, itu remeh lah, nggak penting itu. Tapi itu Menjadi artinya kunci keberhasilan itu setiap hari kita ya. melibatkan Tuhan, dan ketika Tuhan dilibatkan, keberhasilan mengikuti kita. Itu sesuatu yang kita harus kerjakan gitu. Saya Karena menangkap- itu alkitabiah. Iya, saya menangkap dari segmen kedua ini, poin kedua ini, bahwa dalam memulai segala sesuatunya itu jangan pernah lupakan Tuhan. Iya. Begitu ya? Jadi sekali lagi kalau kita melakukan apapun, mengucapkan apapun dalam nama Tuhan Yesus, kita yakin bahwa yang kita lakukan ini sesuatu yang baik, Iya. sesuatu yang positif. Dan yang berikutnya, kita itu selalu terhubung dengan Tuhan. Nah, itu penting. Betul ya? Itu penting. Kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan, apa yang kita bisa andalkan? Betul. Ya, Yohanes 15 ayat 5 berkata, kalau pokok itu carang nggak menempel di pokok, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Ya, itu Bisa sesuatu mati ya. Itu sesuatu yang penting. Hmm. Gitu loh. Saya punya satu kebiasaan ini. Apa Saya itu, Pak? setiap hari, ketika saya minum vitamin pagi hari, Oh, sakit minum obat, saya minum obat apapun, saya minum selalu saya ucapkan dalam nama Yesus. Saya selalu gitu. Dan yang saya alami gini, yang saya alami tubuh saya sehat. puji Tuhan. Sakit penyakit saya hilang. Hilang. Sakit penyakit saya tidak lagi mendera tubuh saya. Gitu. Disembuhkan ya? Nah, itu yang saya alami. Saya percaya banget ayat ini. Iya. Karena saya sudah menghidupi ayat ini. Apalagi ya itu berkaitan dengan sesuatu asupan yang masuk tubuh, makan, minum ya. Nah, itu. Kalau Jadi apapun yang kamu lakukan dan ucapkan, lakukan dan ucapkan dengan demi nama Yesus. Itu penting. Jadi melangkah di dalam nama Yesus artinya itu melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, itu dia. Jadi ketika kita membuka toko pagi-pagi, aku buka dalam nama Tuhan Apapun Yesus. lah gitu ya pekerjaan kita ya setiap hari. Apa saja gitu. Kita menghadirkan Yesus di Ya. situ. Dan kita berkata bahwa tanpa Yesus ini kita enggak melakukan secara nyata gitu. Tapi dengan melakukan itu kita seolah-olah kita percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keberhasilan. Dan menghadirkan kehadiran Tuhan. Kan? Menghadirkan dia, dan ketika dia hadir, dia akan membuat suasana yang berbeda. Sebagai hamba Tuhan, Pak James, juga saya seringkali diundang ada doa pagi di kantor-kantor. Itu sesuatu yang baik ya, yang perusahaan itu atau kantor itu menyadari bahwa penting karyawan itu setiap enggak setiap hari lah, seminggu sekali, dan mengundang hamba Tuhan, dan kemudian biasanya setiap hari mereka berkumpul bersama sebelum open office ya. Ya, bagus. Untuk doa itu salah satu penerapan dari poin ini, Pak ya. Iya. Saya punya saya kantor saya gereja kan, staf, Ya. karyawan, Di semua. itu kan saya tahu Raya Kertajaya. Ya, 8:30 mereka masuk ke ruang doa, doa sampai 9:30, dan setelah itu mereka baru melakukan Bekerja. tugas satu dengan yang lain, kerja dengan tugas. Ada yang di masing-masing. kantor, ada yang keluar, ada yang kemana pun gitu ya. Jadi itu saya punya satu prinsip keyakinan, dan itu yang saya lihat hal itu luar biasa Hasilnya ya. Sehingga dalam satu kantor itu ada kesatuan hati, menghadirkan Tuhan, juga ada kebersamaan, saling menghargai satu sama lain, dan pekerjaan Mungkin hari itu nggak berhasil. mungkin hal itu nggak langsung kita lakukan 1 minggu langsung, kita lakukan 1 hari, wah langsung hasilnya Berubah gitu. Nggak, tapi itu untuk kedepannya itu benar-benar sesuatu yang indah. Dan itu bentuk dari kerendahan hati, menyatakan bahwa Tuhan, tanpa Tuhan kami nggak bisa apa-apa.
Betul. Betul ya Pak ya? Iya. Makanya dilibatkanlah Tuhan dalam doa kita di dalam Dan kita tahu kan di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang Amin. dahsyat. Mhm. Jadi apa yang kita ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, di situ ada sesuatu yang pasti jadi. ya. Amin. Mungkin pemirsa ada yang di tahun ini mau melakukan sebuah investasi satu usaha yang baru, lakukan dalam nama Tuhan Oke, Yesus. kita tahan dulu. Oke. Kita lanjut di segmen berikut. Jangan kemana-mana. Bagaimana menaklukkan 2018, topik ini akan berlanjut sesaat lagi. Eliana Salon, Lost Hair Treatment and Bridal Manufacture, terletak di Jalan Raya Kenjeran nomor 495, Surabaya. Eliana Salon, sebuah pusat perawatan rambut yang sudah berpengalaman selama 50 tahun. Apabila Anda mengalami rontok, botak, ketombe, serta uban, maka solusi yang tepat untuk Anda adalah Eliana Salon. Eliana Salon, keberhasilannya sudah tidak diragukan lagi. Ya, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani bersama saya Walden dan Bapak Pendeta James Ong. Hari ini mengambil topik perbincangan bagaimana menaklukkan 2018, karena kita rindu ada pencapaian-pencapaian luar biasa di sepanjang tahun ini. Ada dua hal tadi Pak ya. Pertama, hati yang baru. Yang kedua, melakukan segala sesuatunya melalui perkataan, perbuatan dalam nama Tuhan Yesus. Oke, ada yang mau ditambahkan atau kita lanjut ke poin berikutnya? Ketiga aja Ketiga langsung. ya, waktu kita Ada terbatas. satu ayat berkata, Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, kata pemazmur, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Oh, Artinya gini loh Walden, tertindas itu kan sesuatu yang menekan, betul. sesuatu yang sakit. Nggak enak ya? Ya, kalau itu kita mau berhasil tahun ini, mari kita memulai tahun ini dengan satu sikap hati yang ini. Kita mau belajar dari kegagalan kita tahun lalu, atau hal-hal yang lalu, kekurangan kita, kesalahan kita, kejatuhan-kejatuhan kita. Ya, itu kan merupakan sesuatu yang menindas kita seolah-olah. Ya. Tapi firman Tuhan berkata di situ aku belajar. Belajar dari pengalaman itu loh. Jadi masuk tahun baru ini jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan jatuh di lubang yang sama. Jangan melakukan hal yang bodoh lagi. Kalau itu memang sudah terjadi yang lalu, oke lah. Kita nggak bisa mau apain masa lalu, kita mau atur masa depan kita ini. Jadi artinya jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Jangan mengulangi kebodohan kita. Hal-hal yang salah kita tinggalkan dan kita melakukan sesuatu yang baru. Iya, saya menangkapnya kita punya komitmen untuk menjalani kehidupan yang baru. Tidak seperti dulu, tetapi kehidupan yang benar-benar terkendali, begitu Pak ya? Iya, kan kita ini kadang-kadang namanya manusia masih punya kekurangan. Betul, betul. Kelemahan, Iya. kesalahan, kecerobohan. Betul. Ya toh? Kalau itu memang sudah terjadi dan itu memang membuat kita gagal. Mari kita nggak ulangi lagi. Ada orang yang berkata, loh itu kelemahan saya Pak, saya tidak kuatnya di situ dan yang Nggak memang bisa, itu nggak gimana? bisa. Di dalam Tuhan selalu ada solusi. Ya toh? Jadi pembawaan saya dari lahir ya begini. Nah, Ya toh? ya, Tapi ketika saya tahu, oh pembawaan saya kok seperti ini, tidak boleh. saya minta diubah oleh Tuhan, bisa. Bisa ya? Jadi kalau dunia memang memandang bahwa Sudah karakter paten, nggak bisa seseorang, diubah. pembawaan, tabiat seseorang ya udah itu dibawa sampai mati. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang Oke. mustahil. Yang lama itu bisa berlalu dan yang baru bisa Di dalam datang. Tuhan selalu ada sesuatu yang baru. Amin, amin. Jadi tidak bisa dong sembunyi di balik terima saya apa adanya. Ini saya kelemahan saya, jadi dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja. Itu orang yang nggak ngerti apa-apa. Dan tidak mau berubah ya. Orang biasanya. bodoh gitu. Begitu ya. Oh Tuhan saya mau berubah Pak. Kasihan kalau kita punya prinsip hal yang seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi itu ya, Walden. Yang Betul. ketiga, kalau kita mau jadi penakluk, ingat ya, Berubah. kita mesti
jangan ulangi kesalahan kita tahun lalu. Mungkin Belajar dari seluruh apapun yang terjadi, penganiayaan, penindasan, kejatuhan, apapun, tahun ini tidak akan terjadi lagi. Karena naik level ya. Ya, karena kita mengubah sikap hidup kita. Ya. Ya. Oke, itu kita bisa cek melalui kegagalan kita itu melalui perenungan pastinya Pak ya, mengingat-ingat. Iya dong. Bagaimana Jadi kita makanya, melukai orang lain. menutup tahun kemarin dan mengawali tahun ini seharusnya kan kita Evaluasi. secara pribadi ya, Betul. itu penting. Mhm. Jangan kita cuek aja. Iya. Dan itu juga harus ada kemauan dari diri sendiri Pak ya. Iya. Karena mengubah sesuatu itu yang kita lawan kan ego kita, Ya. diri kita, habit kita yang bertahun-tahun Ya, kan. itu habit itu yang penting. Itu Nah. yang orang bilang nggak bisa. Itu. Ya itu yang berat itu. Tapi mau dilatih pasti bisa. Termasuk menu makan, pola makan. Oh iya dong. Iya. toh. Kalau kita punya satu habit pola makan yang sembarangan ya kita bisa rubah ya supaya tubuh sehat. Walaupun itu tidak mudah bagi beberapa orang ya. Tapi dalam Tuhan selalu bisa. Mau sehat, mau melayani Tuhan lebih maksimal, harus mau. Oke, itu yang ketiga Pak ya. Dan sekaligus yang keempat, Walden, di dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata begini, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oke. Jadi intinya begini, hal yang keempat, jangan pernah takut melangkah. Oh, miliki keberanian iman bertindak ya. Kalau kamu bilang, aku beriman, cuman di situ terus. Ngomong toh. Ya, kita sudah doakan betul-betul, kita sudah memiliki hati yang baru, kita sudah nggak mau mengulangi kesalahan, tapi kita nggak berani-berani melangkah, ya nggak terjadi apa-apa. Oke. Ya toh? Ya, jadi action ya, take action, harus. Harus dong. Jadi asal gitu, jangan sampai kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, pengalaman. Tadi kan nomor 2 Ya, sudah betul. melakukan dalam nama Tuhan Yesus. Betul. Ya toh? Iya, dan Pokoknya jangan 1, juga 2, 3 sudah dilalui, melangkah. Dan saya percaya ketika 1, 2, 3 dilakukan, itu Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi tuntunan, sehingga langkah kita itu nggak ngawur. Karena ada orang-orang yang bondonya nekat ya Pak ya. Kurang perhitungan, kurang hikmat, akhirnya ngawur begitu ya. Iya. Ya melangkah sih, katanya dengan iman, tapi ngawur. Nah itu hati-hati juga di situ Kadang-kadang ya. kan banyak orang begini, Walden, takut mencoba, Nah, takut itu melangkah, takut jatuh, takut gagal. Aha. Jadi dia Terlalu hati-hati. terlalu hati-hati. Kita lanjutkan di segmen terakhir nanti. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Topik yang sangat menarik ini dan memberkati kita ini akan kembali sesaat lagi. Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur membuka pendaftaran bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tanggal 8 hingga 10 Januari 2018. Tempat pendaftaran di kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Tenggilis, nomor 1 sampai 3 Surabaya. Informasi lengkap persyaratan pendaftaran dapat diakses melalui laman KPU Jatim di www.kpujatim.go.id. Iya, pemirsa, kita ada di segmen terakhir dan topik hari ini bagaimana menaklukkan 2018. Salah satu hal yang menjadi poin terakhir adalah melangkah dengan iman, dan ada tadi poin harus berani berubah, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya berasal dari Sulawesi Utara, tahu kan menu-menu makan di sana dan seterusnya itu kadang-kadang seperti apa. Pak James juga tahu ya, apa saja kan ya. Kecuali kaki meja. Yang berkaki 4 itu kecuali meja, lalu di udara semuanya kecuali pesawat terbang kan yang tidak dimakan. Tapi untuk hidup yang lebih sehat, kita mulai mempelajari mana yang boleh dan mana yang tidak, dan saya mengambil keputusan untuk pola hidup sehat. Dan satu Sulit nggak itu? tidak mudah, dan satu hal yang sederhana sebenarnya Pak. Tahun ini saya masuki dan saya janji komit untuk banyak minum.
Mungkin buat orang lain, hah, apa itu? Karena saya orang yang malas minum, apalagi kalau berpergian ya, malas sering ke toilet apa kan. Dan saya itu ternyata bermasalah di salah satu bagian tubuh dan disarankan dokter banyak minum air putih, dan sekarang saya rubah, dan memang tidak mudah, tapi untuk satu yang baik kenapa enggak kita lakukan. Betul ya? Oke, ada yang mau ditambahkan Pak di poin melangkah dengan iman? Artinya begini, kalau kita berani berbuat sesuatu, berani melangkah, itu memungkinkan keberhasilan. Amin. Kalau kita tidak berani melangkah, nggak mungkin akan terjadi keberhasilan. Ya. Miliki iman, dan iman itu disertai dengan tindakan. Harus dieksekusi istilahnya begitu ya. Jadi itu lengkap. Ya. Tapi intinya semua pertama tetap sesuatu yang baru harus terjadi di hati kita. Ya. Yang kedua, kita lakukan semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, jangan mengulangi kesalahan. Yang keempat, melangkah. Ya, nah di poin melangkah ini, mungkin ada di antara pemirsa yang tahun ini ingin melangkah meninggalkan masa lajang. Boleh. Menikah. Misalkan juga gini, dari 15 tahun kerja sebagai karyawan, ingin buka usaha sendiri. Ingin buka usaha sendiri kecil-kecilan mungkin, ya, yang dengan modal kecil lah, modal 1, 2, 3 juta aja. Oke, lakukan. Kalau memang 3 hal sudah dilakukan, yang keempat melangkahlah. Bertindak, melangkah. Iya. Dan saya mau tanya, ini penting. Apa yang menjadi tanda bahwa meneguhkan kita bahwa langkah kita ini adalah langkah yang tepat, Pak? Apakah cukup hanya dengan keyakinan atau ada hal yang lain yang harus kita perhatikan? Kalau hatimu baru, ya, engkau lakukan semua dalam nama Yesus, pasti ada signal dari hati kita yang tidak bisa menipu kita. Itu ada damai, ada dorongan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ini tidak benar, yang salah. Tidak pasti, dalam pimpinan Tuhan ya. Hati nurani kita pasti seperti alarm itu berbunyi. Berontak gitu ya. Iya. Jadi ya minimal kita ragu-ragu, nggak merasa yakin, nggak ada damai sejahtera, maju mundur lah, itu berhati-hati. Iya, kalau misalnya di dalam keluarga mungkin pasangan kita itu masih belum setuju, itu bisa menjadi signal ya? Iya dong. Ya, jadi intinya semua segi harus berkaitan itu. Oke. Berkaitan, Waldo. Wow, dan 2018 ini bukan tahun yang menakutkan ketika kita melakukan 4 hal ini, justru kita bisa menaklukkannya bersama dengan Tuhan. Ada kesimpulan Pak sebelum nanti kita akan berdoa bersama? Ya, kesimpulannya pemirsa, kita di tahun ini jangan menghadapi tahun ini dengan pesimis. Intinya, hadapi tahun ini dengan optimis. Bukan cuma optimis, cuma kosong doang, tapi kita optimis karena kita bersama Tuhan. Kita lakukan keempat hal itu, boleh terjadi apapun di tahun ini, nggak usah khawatir apa-apa. Karena kita bersama Tuhan, kita dapat menaklukkan tahun ini. Amin. Dan keberhasilan yang kita tidak pernah pikirkan, itu Tuhan janjikan untuk kita dan kita alami di tahun ini. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai langkah kami sampai di tanggal 7 hari ini Tuhan. Kami tahu kami bisa memasuki tahun 2018. Itu kasih karunia Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Amin. Kalau tidak anugerah Tuhan, kami mungkin sudah tidak bisa menikmati hidup lagi di tahun ini. Kami bersyukur dan kami tidak mau menyia-nyiakan waktu Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ajar kepada setiap pemirsa yang menyaksikan program ini, supaya kami sungguh-sungguh menghargai anugerah kasih karunia Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak. Sekarang hamba-Mu berkati setiap pemirsa yang hari-hari ini justru mereka dalam kebimbangan, dalam keraguan-raguan. Tuhan, Engkau yang menuntun langkah mereka. Engkau menuntun dengan tangan kanan kebenaran-Mu. Dan itu membuat keberhasilan. Kami percaya semua musuh, halangan, rintangan, kami dapat taklukkan bersama dengan Tuhan. Dan kami akan alami kemuliaan demi kemuliaan di tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu untuk setiap pemirsa. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak James, selamat menjalani 2018, jadilah penakluk dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan pelayanan Bapak.
Amin. Sukses, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, demikian kebersamaan kita. Saya percaya ada iman yang bangkit dan sepanjang tahun ini bukan kekalahan tetapi kemenangan karena kita menaklukkannya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti bisa. Saya Walden pamit. Sampai jumpa. God bless you. SBO News, update dan faktual.